Selamat malam semua. Malam. Ini dari kelompok satu hari ini ingin presentasikan mengenai artikel oleh Niswan Soli, yaitu perkembangan dan dampak finansial teknologi atau fintech terhadap industri keuangan terhadap syariah di Jawa Tengah. Oke, sebelumnya yang Sumantri yang mana? Salim Budiman. Ali Sugianto. Nicholas Stanley. Oke, silakan dimulai. Pertama, sering dengan berkembangnya industri keuangan teknologi juga semakin berkembang dengan munculnya fintech atau finansial teknologi. Fintech merupakan salah satu inovasi di bidang keuangan yang mengacu pada teknologi modern. Semakin berkembang eksistensi fintech, itu yang akan dilakukan oleh fintech berbasis syariah yang baru muncul dan memfasilitasi pelanggan tentu mempengaruhi industri keuangan syariah formal seperti syariah bank, BPRS syariah, BMT, dan keuangan syariah formal. Hal ini akan membuat industri keuangan formal menjadi kurang efektif karena lebih banyak biaya dan waktu yang dihabiskan. Jika industri keuangan syariah tidak mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada, maka akan tertinggal jauh dengan industri keuangan berbasis fintech yang berkembang sangat besar. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana perkembangan dan dampak fintech tentang industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, deskriptif, dan menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan oleh mengumpulkan informasi dari Dinas Keuangan Jawa Tengah (Otoritas BJK) dan dari industri keuangan syariah, yaitu BPRS, Sakadana Mulia Kudus. Pendahuluan. Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi, segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan dan finansial juga. Teknologi dan finansial memiliki keterkaitan satu sama lain. Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah fintech financial technology, yaitu merupakan suatu inovasi di bidang finansial yang mengacu pada teknologi modern oleh Mas Pianto tahun 2017. Menurut Clayton, inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Latar belakang munculnya fintech adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilalui oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Di antaranya adalah aturan yang terlalu ketat, seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Dengan adanya fintech, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. Lalu ada jenis layanan finansial teknologi itu fintech. Yang pertama itu adalah sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu cross border online to offline O2O, sistem pembayaran mobile, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer. Lalu yang kedua itu ada peer to peer atau P2P lending.
merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform di mana model ini lebih menguntungkan dibandingkan platform keuangan tradisional. Lalu yang ketiga adalah crowdfunding. Itu fintech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. Lanjut. Keunggulan dan kelemahan fintech. Fintech memiliki beberapa kelebihan yang meliputi kemampuan untuk melayani masyarakat yang belum terlayani oleh industri keuangan tradisional dan menjadi alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan. Namun terdapat juga beberapa kekurangan seperti ketidakmapan dalam menjalani usaha dengan modal besar dan kurangnya pengalaman dalam hal keamanan dan integritas produknya. Dan ada tantangan fintech. Industri fintech menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi agar dapat berkembang optimal. Pertama, adopsi regulasi yang mendukung, termasuk terkait tanda tangan digital dan penggunaan dokumen digital sangat penting untuk efisiensi layanan keuangan. Kedua, koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait juga krusial dalam lingkungan bisnis yang kompleks. Kerjasama antara regulator, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fintech. Dengan mengatasi tantangan tersebut, fintech diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan masyarakat. Metodologi. Satu, studi. Dan ada resiko financial teknologi atau fintech. Pengguna fintech menghadapi resiko-resiko tertentu yang perlu dilindungi seperti kehilangan dana dan pelanggaran privasi data. Untuk melindungi konsumen, strategi-strategi yang dapat diambil antara lain adalah perlindungan dana, pengguna melalui langkah-langkah untuk mencegah kehilangan atau penurunan kemampuan finansial akibat penyalahgunaan, penipuan, atau kejadian force major dari aktivitas fintech. Yang kedua, selain itu, pelindungan data pengguna perlu dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan dan teknologi yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan data termasuk serangan hacker atau malware. Sementara itu, untuk melindungi kepentingan nasional, strategi-strategi yang dapat diambil adalah penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau APU PPT untuk mengurangi risiko penyalahgunaan fintech dalam kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme. Dan yang terakhir yaitu manajemen risiko yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa pertumbuhan fintech tidak berdampak negatif pada stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan menerapkan strategi-strategi ini diharapkan dapat minimalkan risiko dan memberikan perlindungan cukup baik bagi pengguna fintech serta kepentingan nasional secara menyeluruh. Selanjutnya metodologi. Satu, studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Yang kedua, data penelitian diperoleh melalui data sumber, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Yang ketiga, teknis analisis yang digunakan dalam studi ini menggunakan analisis fisik. Kesimpulan dan pembahasan. Dalam waktu 3 bulan terlihat kenaikan jumlah fintech yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah trader dan nasabah blower yang sama-sama mengalami kenaikan. Berbagai manfaat didapatkan dari fintech. Dalam hal ini, fintech bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Perubahan fintech bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah. Perusahaan fintech juga bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasional yang sangat tinggi. Penyebab fintech semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan finansial. Penutup. Yang pertama, dalam 3 bulan terakhir, perusahaan fintech mengalami kenaikan yang cukup fantastis. Akumulasi kenaikan mencapai 100%, yaitu pada Juni 2018 dengan nilai sebesar 7.634.472.172.634 naik menjadi 13.834.300
16.215. Yang kedua, akan tetapi lembaga keuangan berbasis syariah belum mampu masuk dalam skala kecil lingkup masyarakat kecil karenanya fasilitas fintech yang digunakan oleh masyarakat yaitu fintech berbasis konvensional. Yang ketiga, sedangkan perusahaan fintech syariah yang sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor AHU 001911 AH 0107 tahun 2018 tanggal 14 Februari 2018 sudah banyak hampir melebihi 30 fintech akan tetapi masyarakat belum mengenalnya dan yang terdaftar di OJK hanyalah sebagian. Yang keempat, dalam hal ini bisa dilihat dari keseluruhan jumlah fintech di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada 2 fintech yang berbasis syariah dari 88 perusahaan fintech. Maka dari itu lembaga keuangan syariah perlu adanya inovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerja sama dengan fintech lending agar mampu bersaing dengan fintech yang sudah ada lebih dahulu yang berbasis konvensional. Di bagian grafika, yang pertama batasan dalam penelitian ini meliputi teknologi keuangan fintech pada lembaga keuangan syariah di sekitar Jawa Tengah. Dengan rumusan masalah bagaimana perkembangan industri startup berbasis syariah serta bagaimana dampak dari adanya fasilitas finansial teknologi pada lembaga keuangan syariah formal, sehingga akan didapatkan jawaban yang akomodatif pada penelitian. Penelitian yang dilakukan Wisman memiliki tujuan untuk menganalisis perkembangan industri rintisan baru yang menggunakan finansial teknologi yang mulai muncul dan hadir dalam industri keuangan yang berbasis syariah. Menganalisis seberapa besar dampak dari munculnya industri ringkasan baru yang menggunakan finansial teknologi terhadap industri keuangan syariah formal. Menurutnya, penelitian ini pun dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya keruntuhan industri keuangan syariah dikarenakan kalah bersaing dengan industri keuangan berbasis fintech. Selain itu, penelitian ini menjadi tolak ukur dan masukan yang positif bagi lembaga keuangan syariah agar lebih berinovasi dalam penggunaan teknologi demi terwujudnya perkembangan industri perbankan syariah sehingga mampu mengimbangi industri perbankan konvensional. Selanjutnya, penelitian ini menggabungkan 2 kategori penelitian, yaitu penelitian lapangan dan pustaka, dengan menggunakan metode deskriptif untuk menuturkan pandangan atau persepsi nasabah dan pembuat kebijakan. Dalam hal ini, otoritas jasa keuangan mengenai munculnya industri keuangan berbasis teknologi atau fintech dan dampaknya terhadap industri keuangan syariah. Penelitian pustaka diperlukan untuk mengkaji berbagai pendapat pakar mengenai konsep finansial teknologi dan lembaga keuangan syariah secara teoritis, akademis, dan ilmiah. Yang kelima, pengguna metode observasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang persepsi nasabah dan stakeholder yang terkait seperti otoritas jasa keuangan dan pinjaman dari lembaga keuangan syariah yang memiliki wewenang terhadap data dan kemajuan lembaga keuangan syariah. Hasil deskripsi pandangan responden menjadi basis penulis untuk mencari korelasi atau kaitan sejauh mana perkembangan dan dampak fintech terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Kemudian presentasi dari kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih kelompok 1 atas penyajian materinya. Nah, di sini mereka membahas kembangan dan dampak fintech terhadap industri keuangan syariah. Nah, kira-kira apa ya yang bisa kita diskusikan lebih lanjut tentang topik ini? Jadi masing-masing kelompok perwakilan 1 pertanyaan. Nanti tulis namanya siapa, dari kelompok berapa, kirim di grup WA kita ya. Saya udah kirim pertanyaan saya di grup kita, silakan dicari jawabannya. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Ayo, kelompok 2 siapa? Sandi ya. Kelompok 3 perwakilannya siapa? Kelompok 4, 5, kelompok 6. Ya, silakan lewat WA.
Kalau sesuai jadwal kita harusnya minggu ini online atau offline ya? Online. Harusnya online. Tapi karena minggu lalu kita libur, terpaksa harus offline sekarang kan? Berarti tanggal 26 minggu depan loh. Itu offline dong jadinya. Loh, bener gimana nih? Agak kacau jadwalnya nih. Kalian jam 5 dengan Pak Uni tadi ya? Ada datang dia? Itulah jadi kendala kan? Kalau kalian online, saya kelas jam 5 tadi offline. Kalau mau kayak gitu terus ya online aja semua sekalian kan? Berarti minggu depan dengan Pak Oni offline kan? Berarti dengan saya offline juga. Gimana? Kita pertemuan 4 kan hari ini. Kalau di jadwal harusnya memang offline. Pak Uni juga offline harusnya. Oh, jadi kita minggu depan gimana? Online atau offline? Kalian biar nggak satu kali datang tuh cuma satu mata kuliah gitu maksudnya. Uninya online juga. Kalau misalnya di minggu depan kita online, itu kan tanggal 26, tanggal 2 April offline, 9 April online. Kebetulan 9 April itu libur cuti bersama. Karena kita online nggak ngaruh ya. Tanggal 16 offline. Tanggal 16 itu sudah pertemuan 8. Berarti UTS ya? April. Itu aja ya. Boleh sambil jawab, Pak? Ya.
biar cepat juga. Teknologi. Saya Sugianto ini untuk pertanyaan kelas. Pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan penggunaan fintech di Indonesia? Yang pertama itu untuk meningkatkan penggunaan fintech di Indonesia itu yaitu kita harus melakukan edukasi dulu secara keuangan, apa itu finansial teknologi, terus kita juga harus menyediakan akses internet yang bisa terjangkau, Pak. Terus eh, pemerintah juga harus melakukan kolaborasi antara sektor swasta ataupun perusahaan-perusahaan lainnya dalam mengembangkan finansial teknologi. Itu pertanyaan nomor 1 kan? Oke, dari kawan yang lain ada tanggapan nggak? Nggak ada. Oke, silakan lanjut pertanyaan berikutnya. Oke. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana untuk memulihkan nama baik pinjol, baik yang syariah maupun konvensional? Untuk memulihkan nama baik pinjol atau pinjaman online, memerlukan transparansi biaya, kepatuhan terhadap regulasi, pelayanan pelanggan yang responsif, dan pendidikan keuangan pada pengguna. Itu aja, Pak. Pendidikan keuangan bisa, artinya dengan ada pendidikan, literasi keuangannya bisa meningkat ya. Oke. Karena kan biasa pinjol kan disalahgunakan, Pak. Iya, karena disalahgunakan itu namanya jadi buruk. Sebenarnya pinjol itu sah-sah saja, cuma karena banyak oknum yang melakukan tindakan kriminal atas nama pinjol, makanya orang sudah berpikir negatif. Ah, ini pinjol nih, udahlah, gak mau. Sebenarnya itu merupakan salah satu instrumen keuangan ya. Ya, apa bedanya kita dengan kartu kredit atau kita ambil kredit dari bank? Kan sama. Cuma skemanya saja yang berbeda. Nah, terus perlu diketahui juga, kalau kita bicara literasi, sebenarnya kita membahas 3 hal ya. Ada yang namanya kemampuan keuangan, yang kedua namanya literasi keuangan, yang ketiga namanya inklusi keuangan. Kemampuan keuangan berarti kita sudah tahu, sorry, ya, kemampuan berarti kita sudah punya pengetahuan ya sebelumnya tentang instrumen keuangan. Kalau yang kedua, satu tingkat di atasnya namanya literasi keuangan, kita sudah tahu dan kita sudah menerapkan. Jadi lebih tinggi ya tingkatannya. Dan yang paling tertinggi itu namanya inklusi keuangan. Kita sudah punya kemampuan, kita sudah menerapkan, dan kita boleh dikatakan sudah ahli di bidang keuangan tersebut. Jadi kemampuan keuangan berpengaruh ke literasi keuangan berpengaruh ke inklusi keuangan. Ini kalau mau dijadikan skripsi bagus, cocok karena kekinian ya. Dan ini sih lebih cocoknya ke manajemen keuangan. Mana tahu ada yang mau skripsi itu, bolehlah, karena bagus itu hasilnya. Itu aja mau saya tambahkan. Silakan lanjut. Yang ketiga, cara mudah investasi pada fintech. Jawabannya itu cara mudah berinvestasi pada fintech adalah melalui platform investasi online dengan mendaftar, melakukan riset produk, memahami risiko, dan memantau kinerja investasi secara berkala. Terus ditambahin juga ya, syarat dan ketentuannya harus dibaca dengan tepat itu. Kadang-kala kita nggak tahu misalnya bunganya fix atau efektif atau bunga flat. Terkadang bunga kalau dikatakan flat lebih kecil. Tapi setelah kita tahu cara hitung bunga flat, diefektifkan malah lebih tinggi dari yang sebelumnya. Itu makanya perlu diketahui juga. Silakan lanjut pertanyaan dari kelompok yang lain. Kelompok 4 sama 6 belum ya?
Saya akan menjawab pertanyaan keuangan syariah meliputi pemahaman yang kurang regulasi, pemantauan kehidupan syariah, limitkan kerjasama antara fintech dan kepentingan untuk mengembangkan regulasi yang jelas, meningkatkan pemahaman prinsip syariah dan memperkuat infrastruktur produk penduduk fintech syariah. Saya tambahin ya, kalau kita bicara regulasi untuk teknologi finansial, ada satu hal yang harus dipelajari, yaitu sandbox regulatory. Tulisannya SANDBOX. Kotak pasir ya kalau di Indonesia kan. Jadi sandbox ini sebuah peraturan yang dikeluarkan dari negara Inggris yang mengatur bagaimana jalannya suatu startup atau kegiatan teknologi finansial terutama. Karena transaksi kita tidak semuanya bersifat regional, kita juga transaksi ada yang lintas negara ya. Jadi demi keamanan data, verifikasi data dan segala macamnya, yang tujuannya memang untuk melindungi kita ya, uang kita di situ. Makanya harus dibuat berdasarkan sandbox regulatory. Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai sandbox, kalian bisa baca di materi bahan ajar yang sudah saya bikin, sama bisa googling juga ya, nanti bisa lebih lengkap di situ. Silakan lanjut kelompok 1. Saya Rusianto ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 5 dari seri. Pertanyaannya, bagaimana peran fintech bagi pedagang produk maupun jasa? Eh, Kalau menurut saya peran finansial teknologi bagi pedagang produk dan jasa itu sangat penting, dan biasanya menggunakan akses ini kebanyakan itu dari usaha UMKM. Cuman kebanyakan usaha UMKM itu dia kalau mau misalnya investasi atau mau meningkatkan usaha dia, kalau melalui pinjaman bank biasanya susah karena kan bisa usahanya masih kecil. Nah, di sini peran finansial teknologi itu membantu perusahaan UMKM itu untuk mendapat pinjaman finansial karena prosesnya lebih mudah. Jadi sangat membantu.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Santi dari kelompok 2. Perkembangan fintech merupakan hal yang positif. Bagaimana menurut kelompok 1 saat terjadi pengangguran tenaga kerja karena perkembangan fintech? Menurut kelompok 1, jika terjadi pengurangan kerja, banyak karyawan yang diberhentikan dan menjadi pengangguran. Sehingga banyak penyebab pengangguran teknologi itu seperti perkembangan teknologi yang sangat cepat pesat, ketidakpastian masyarakat, dan rendahnya keinginan untuk belajar teknologi. Sehingga terjadinya banyak karyawan yang diberhentikan dan digantikan oleh teknologi. Dan solusinya tadi dengan mengikuti perkembangan solusinya dengan cara mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kreativitas dan inovasi, dan mengadakan pelatihan. Jadi pengurangan tenaga kerja ya pasti ada. Kalau bisa ya, orang-orang yang misalnya diberhentikan karena ada munculnya teknologi ini, kalau dia punya skill yang mumpuni, bisa aja buka lapangan kerja baru. Ya, tapi biasanya orang yang diberhentikan ini yang nggak punya skill kan biasanya. Jadi memang kalau udah revolusi industri 1, 2, 3 sampai ke 6 ini akan ada selalu skill baru yang muncul, tapi dengan mengorbankan ada yang lama yang sudah harus menghilang. Jadi pekerjaan baru ada, pekerjaan orang lama pun diberhentikan. Tidak bisa dipungkiri, tapi memang kenyataannya begitu ya. Makanya perlu meningkatkan skill. Kalau kita di zaman digital ya, skill digital apa yang bisa kita kembangkan. Jadi itu untuk mencegah kita supaya tidak diberhentikan dari perusahaan gitu ya. Silakan lanjutkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zoni kelompok 4. Bagaimana cara menanggulangi atau apa solusi dari kekurangan fintech yang dijelaskan pada makalah kelompok 1? Jawabannya adalah ada beberapa solusi untuk menanggulangi kekurangan dalam industri fintech, yaitu peningkatan literasi keuangan, pengembangan infrastruktur teknologi yang kuat, kolaborasi dengan institusi keuangan konvensional, penyempurnaan regulasi, inovasi produk dan layanan, pengelolaan risiko yang efektif, dan meningkatkan aksesibilitas layanan fintech kepada semua lapisan masyarakat. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, fintech dapat lebih efektif dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen dan mendorong inklusi keuangan. Zoni ada tanggapan? Teman-teman lain ada mau beri tanggapan juga? Tinggal pertanyaan Jimmy ya. Oke, mumpung masih ada waktu, bolehlah satu lagi pertanyaan bebas dari kelompok mana aja. Siapa yang mau?
Saya akan menjawab pertanyaan dari Billy, kelompok 6. Pada saat kesimpulan dan pembahasan tentang perusahaan fintech bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah. Apakah ada industri lain yang terancam dengan perusahaan fintech? Selain industri keuangan syariah, beberapa industri lain yang terancam oleh perusahaan fintech, termasuk perbankan konvensional, asuransi, pembayaran, investasi, dan perdagangan, serta real estate. Fintech menyediakan alternatif yang lebih murah, cepat, dan efisien dalam menyediakan layanan-layanan tersebut, mengancam model bisnis tradisional dalam industri-industri tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tradisional perlu beradaptasi dan berinovasi agar tetap kompetitif di era fintech. Tadi siapa yang jawab? Yang jawab pertanyaan tadi siapa? Oh, yang lain nggak ada mau nanggapi nih. Saya terus yang nanggapi. Boleh ditangkap ya, Pak? Boleh. Kalau saya nanggapi terus, seolah-olah saya yang cerewet jadinya. Boleh nambah satu lagi? Jadi makin kita naik semester, makin sering dijumpai kalau dalam kelas itu mahasiswa yang presentasi ya. Beda kalau saat kita semester awal lebih banyak dosen yang di depan. Tujuannya untuk melatih komunikasi, bagaimana cara presentasi, supaya kalian siap untuk sidang skripsi nanti. Jadi belajarlah bikin presentasi yang baik ya.
Sambil nunggu saya absen dulu. Ahli Sugianto ada ya. Angel Juliani, Angelia Vanessa, Angelica Natasha, Anggun, Bintang Triadi. Tadi ada WA nggak salah. Oh ya, dia izin sakit. Kenry Angkasa, nggak ada ya. Evelyn, Felicia, Ferry, Ardianto, Ise Feduritia, Jimmy, Leonata, Lia Amelia, Lisa, Nicholas Stanley, ada Riandra, Ricky Antonio, Robert Antonius, Salim, Seliana, Sandianto, Sumantri, Valencia Fani, Winnie Angelica, Zoni, jumlah mahasiswa 27 ya. Di Sipopi juga 27. Harusnya nggak ada penambahan lagi ya. Udah pertemuan 4 soalnya. Jadi materi yang udah saya kirimkan di bahan ajar atau video pembelajaran silakan dipelajari ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Saya akan menjawab pertanyaan akun dari kelompok 2. Mengapa masih ada perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya? Dan apakah hal ini akan membahayakan? Ya, jawabannya, perusahaan fintech yang belum memiliki kantor fisik dan kurang pengalaman dalam menjalankan prosedur keamanan dan integritas produk. Ini disebabkan oleh fokus pada pengembangan teknologi tanpa memprioritaskan infrastruktur fisik dan proses internal tradisional. Hal ini dapat meningkatkan risiko keamanan data dan pelanggaran regulasi dan mengancam kepercayaan konsumen dan pertumbuhan fintech di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan fintech untuk menginvestasikan sumber daya dalam memperkuat keamanan dan integritas produk mereka untuk memastikan kebutuhan yang berkelanjutan. Terima kasih. Oke, sudah dijawab ya pertanyaannya. Yang lain nggak ada mau kasih tanggapan? Tadi anggapan kita Pak ya. Ya. Sandi, perkembangan fintech itu adalah sesuatu hal yang sangat positif ya Pak ya. Ya. Contohnya di bidang keuangan, salah satu fintechnya itu adalah mobile banking ya. Jadi dulunya itu kalau teman-teman pengen ke bank bertransaksi itu rata-rata kan harus langsung ke banknya.
ngantri transaksi ke teller atau ke CF. Nah sekarang semua udah jadi genggaman, bisa melalui mobile banking ya. Dan rata-rata hampir semua transaksi sudah bisa dilakukan melalui mobile banking, baik itu bank syariah maupun yang konvensional. Yang paling tren sekarang itu adalah kayak pembayaran QR. Itu kan juga salah satu perkembangan fintech. Jadi kita nggak perlu lagi bawa duit tunai yang ada ancaman uang palsunya. Jadi kemana-mana tinggal bawa handphone tanpa perlu bawa dompet, sudah bisa scan belanja, bayar apapun. Rata-rata contoh seperti di Jakarta, penggunaan uang tunai itu mungkin 10%. Semua kios rata-rata bahkan udah ada yang sudah tidak menerima uang tunai lagi. Terus gimana untuk memperbaiki nama baiknya yang pinjol-pinjol ini? Kan banyak orang takut nih. Nah, menurut saya itu memang harus ada peran pemerintah. Jadi mungkin dari OJK sendiri buat suatu regulasi yang lebih ketat lagi ya. Jadi nggak semua perusahaan atau individu bisa mendirikan lembaga untuk pinjaman, tapi dibatasi. Mungkin lembaga-lembaga resmi seperti bank, leasing yang memang sudah ada sepak terjangnya di bidangnya, baru diberikan izin. Jadi lebih gampang untuk diatur. Nah, hal ini mungkin satu lagi mungkin apa bunganya itu lebih transparan, jadi orang nggak takut, jadi langsung ada tabel silannya berapa, penaltinya berapa. Nah jadi kan orang tahu, jangan sampai orang punya 10 juta nanti tiba-tiba pas dicek loh utang saya kok ada 30-40 juta, itu yang bahaya kan. Dan gimana sih cara mulai investasi ke fintech ya, paling yaitu melalui perusahaan-perusahaan TBK tadi, hanya bank yang jelas sudah ada, kita tinggal beli aja sahamnya di pasar bursa efek ya. Itu adalah salah satu cara ya, mudah investasi ke fintech sih. Jadi fintech ini mungkin boleh dijadikan perusahaan terbuka juga. Jadi investor lebih gampang mau investasi. Paling sekian sih Pak. Fintech-nya IPO berarti gitu ya. Iya, Contohnya Gotoh, termasuk fintech juga itu ya. ya atau kalau Tapi yang terjadi setelah orang invest malah rugi. Entah kesalahan di mana itu. Apakah ada pengaruh dari underwriter-nya? Tahu underwriter? Sandi tahu? orang yang menerbitkan lah, Yang menjamin lah ya, ceritanya. jangan Apakah dia yang menjaminnya? Dia kan diwajibkan memegang selama sekian periode kan ceritanya. mungkin apa sih Pak, Indonesia ini masyarakatnya kurang teredukasi dan banyak yang masih FOMO lah Pak, trennya sekarang di fase Apa? logic. Fear of missing out ya. Jadi pas barang foto itu dikeluarin itu booming kan. Jadi orang Indonesia itu kadang beli suatu saham, dia kurang mempelajari ini perusahaannya sebenarnya apa, perusahaan ini untung atau tidak. Jadi cuma mungkin berdasarkan itu foto terkenal beli. Nah, orang Indonesia kebanyakan seperti itu yang menyebabkan loss. Tapi kalau seandainya sebelum membeli kita cek dulu nih isinya apa sih, perusahaan ini untung atau enggak, perusahaan ini gimana nilainya sesuai nggak dengan yang dibutuhkan gitu. Kalau dipelajari semuanya mungkin tidak akan serugi sekarang sih Pak. Misalnya kan ya banyak sih orang Indonesia apalagi kaum milenial yang kadang belinya itu ikut-ikutan atau lagi tren-trenan. Jadi gampang jadi sasaran untuk si paus-paus ya, memang kerjaannya menggoreng saham gitu Pak. Itu sih menurut saya sih Pak. Ya, Kurang berarti teredukasi lah. si ada peran pemerintah juga gimana meningkatkan literasi. Jangan sampai inklusi dulu. Literasinya dulu ditingkatin. Kalau literasinya masih kurang gimana mau ke inklusi kan? Kemudian buat investasi menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau untuk semua khalayak masyarakat ya. Salah satunya ya teknologi. Yang memang tidak bisa dipungkiri, belum semua orang punya akses ke internet dan smartphone. Contohnya desa-desa yang
terpencil dan masih di pedalaman ya. Itu jadi tugas pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya ya. Jadi pemerintah jangan mensejahterakan diri sendiri, rakyatnya juga harus dipikirkan. Bangunlah infrastruktur, bangunlah jaringan internet, terus agar ini juga ya, industri-industri teknologi jangan membuat harga itu terlalu tinggi sehingga khalayak masyarakat umum pun bisa menjangkaunya juga. Terus buat regulasi supaya perusahaan-perusahaan fintech itu bisa mengembangkan usahanya sampai ke lini yang paling rendah, itu juga harus dari peran pemerintah ya. Jadi memang cukup menarik ya kalau kita bahas fintech ini. Nah, nanti untuk berikutnya kita bahas lebih lanjut sama kelompok 2 kali ya. Ini juga udah jam 8 lewat dikit. Kalau kelas malam yang jam segini kan harus cepat pulang kan. Takut dibegal ya. Takut begal, takut penculikan, pembunuhan, sama takut pelecehan juga kan. Jangan salah, malam-malam ini sering terjadi pelecehan. Jadi harus cepat pulang. Oke, kalau memang tidak ada lagi, silakan kelompok 1 tutup presentasinya.